Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan mengikuti perintah Presiden Joko Widodo yang menginginkan seluruh menterinya berkonsentrasi dalam menyukseskan program pemerintah. Untuk itu nantinya menteri-menteri dari PDI Perjuangan tidak akan diikutsertakan sebagai juru kampanye nasional atau jurkamnas dalam Pilkada serentak 2017. Menurut Hasto, PDI Perjuangan sudah membuat keputusan tentang siapa saja petugas partai akan menjadi jurkamnas, sehingga para menteri yang berasal dari PDI Perjuangan tidak ikut serta dalam kampanye pilkada. Salah satu petugas partai yang akan menjadi jurkamnas adalah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan akan bekerja untuk seluruh pasangan calon kepala daerah. Beberapa kepala daerah yang hingga kini masih menjabat dan dinilai berhasil juga akan ikut sertakan dalam jurkamnas. Di antaranya adalah Tri Risma Harini, Ganjar Pranowo, dan Hasto Wardoyo. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi kami ikut fatsun yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden meminta seluruh jajaran kabinet kerja untuk betul-betul mampu mempercepat seluruh program-program pemerintahan, sehingga skala prioritas kami adalah mendayagunakan seluruh fungsionaris di DPP, kemudian anggota DPR RI, dan kemudian para kepala daerah dari PDI Perjuangan. Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time Talk, saya Doni The Kaiser. Keputusan PDI Perjuangan mendukung Ahok Jarot untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2017 seolah menjadi gong penutup panjangnya jalan berliku Ahok untuk dapat restu dukungan dari PDI Perjuangan. Dan kini pemirsa, setelah resmi PDIP mengusung Ahok Jarot, konstelasi peta politik jelang Pilkada DKI semakin jelas. Sejauh ini baru Gerindra yang menyebut nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur yang akan diusungnya. Namun kata sepakat dari partai koalisi Gerindra seperti PKS dan PKB belum juga ada di tangan. Akankah realitas politik tingginya elektabilitas, popularitas, serta akseptabilitas terhadap pasangan Ahok Jarot akan melumerkan sikap parpol lawan politik Ahok untuk bisa saja akhirnya nanti ikut rame-rame di belakang gerbong PDI Perjuangan yang di belakangnya sudah ada Golkar, Nasdem, dan Hanura. Lalu siapa nama-nama bakal calon gubernur yang akan menjadi lawan sepadan Ahok Jarot? Ini yang akan kita diskusikan malam ini. Sudah hadir di studio Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan pengamat politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Bang Eriko, apa kabar? Selamat malam. Merdeka. Merdeka. Sehat ya? Oh, ini juga bendera merah putih. Ya, tidak harus ada bendera tapi hati tetap merah putih. Iya kan? Terima kasih Bang Eriko. Mas Toto, apa kabar? Apa kabar? Sehat ya? Kabar baik. Oke. Merdeka juga. Merdeka. Tapi sudahkah kita merdeka dalam hal politik terhadap calon yang akhirnya diusung PDI Perjuangan? Sudah jelas yang ditunggu-tunggu. Bahkan Amin Rais pun mengakui kartu as pilkada kali ini ada di tangan Megawati menurut Amin Rais. Jadi stagnasi konstelasi politik yang selama sebulan 2 bulan terakhir ini terasa membingungkan karena memang lawan politik menunggu sikap dari PDIP. Saya pikir sekarang sudah jelas. Pada akhirnya mendukung incumbent. Dan dengan keputusan yang cepat itu pula, sepertinya kita mungkin dalam 1-2 hari juga sudah, dan sudah harus, memang karena waktu pendaftaran tanggal 23, untuk melihat bagaimana lawan dari Ahok. Dan pilihannya juga tinggal 2, menurut saya sudah semakin jelas. Apakah lawan 2 pasang, yang kemudian memunculkan poros Sandiaga Uno dengan PKS misalnya, dan poros baru diusung oleh Demokrat, PPP, PKB, dan PAN misalnya, atau mereka bergabung semua, bahkan mendapatkan ngeroyok Ahok begitu. Mesin politik ya hampir berimbang. Sebenarnya Ahok sendiri sudah mendapatkan kekuatan 49,06% dengan masuknya PDIP. Kalau mereka bergabung semua hampir 50-50 dan jadi pertarungan yang menarik dari sisi mesin politik, tinggal bagaimana personal branding yang mereka munculkan sebagai seorang calon. Anda membaca nggak gesturnya Bu Mega pada saat pengumuman Ahok dan Jarot? Apa yang Anda lihat? Pertama, saya pikir ada simbolisasi yang menarik dan sepertinya disepakati oleh semua pihak, bukan hanya PDIP. Saya melihat ada simbolisasi, entah disengaja atau tidak, yang menyerupai kronologi dari dukungan terhadap Ahok dari partai-partai
sebelum PDIP dan PDIP. Contoh bagaimana 3 partai sudah berkumpul terlebih dahulu di Balai Kota. Itu seperti simbolisasi mereka meminang Ahok beberapa bulan lalu, begitu kan. Mereka yang datang ke Balai Kota. Setelah mereka datang ke Balai Kota, kemudian bersama-sama dengan cawagup pilihan dari Ahok, datang seperti meminta izin kepada partai yang lain, partai terbesar PDIP, datang ke DPP PDIP. Dan kemudian, jadi bukan hanya Pak Ahok dengan Pak Jarod, tapi kemudian partai-partai itu juga hadir di DPP PDIP, dan dipimpin oleh Megawati bersama-sama datang KPUD. Jadi ini menurut saya seperti sebuah simbolisasi dari kronologis yang kita lihat selama ini di ujungnya PDIP, dan PDIP yang memang tampil sebagai partai pengusung utama. Walaupun kemudian mereka sama-sama mengusung begitu. Dan Ibu Mega saya pikir di sini kan menempatkan dirinya jelas, turun tangan langsung, pemimpin koalisi, dan akan menjadi tokoh sentral yang menurut saya akan berperan besar. Kuncinya kan di restu Bu Mega kan? Kunci di restu Bu Mega. Ahok kan sudah berkali-kali memang mengemukakan kalimat saya orang Ibu Mega, saya orang Ibu Mega. Konfidensi Ahok itu apakah Anda baca juga terrefleksi dari wajahnya Bu Mega pada saat itu? Anda sabar dulu Bang. Gimana Mas Toto? Saya tidak berani membaca wajah ya. Saya bukan ahli baca wajah, tapi Kita memang bukan peramal. kita bukan peramal. Yunarto ya. Tapi begini Mas Toto. Suasana atau konstelasi politik sebuah bangsa kadang ya itu bisa terjadi gara-gara guratan wajah seorang yang kan Biasanya guratan tangan, ini wajah ini. itu soal nasib Oh, gitu itu kan. nasib ya. Tapi kalau ekspresi ibu itu berubah itu bisa mempengaruhi banyak hal gitu kan. puncaknya harus diakui kalau kita lihat ekspresi Ibu Mega dan kemudian itu juga menjadi banyak sekali berita foto ketika Ahok dipakaikan jaket. Saya tidak katakan jaket PDIP, jaket berwarna merah. Itu yang menurut saya tadi menjadi puncak. Emang nggak ada logo PDIP-nya ya? Tidak ada logo PDIP. Oh nggak ada ya? Ini juga perlu dipertanyakan ini. Maksudnya apa itu Bang? Jadi begini, Mas, kalau kita lihat Mas Toto aja bajunya hijau, tapi dalamnya hatinya merah, seperti buah semangka, hijau luar, dalamnya merah. Gitu ya. Ini sudah tingkat dewa ini. Ini tadi memang di DPP saya harus jujur mengakui dan respect melihat Pak Ahok, di mana hal ini justru tadi beliau menyampaikan nanti kalau ingin dipakaikan juga nanti setelah pendaftaran secara resmi. Jadi sudah ada komunikasi. Memang sudah ada. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba dalam tanda petik nodong begitu karena ada kamera banyak di situ enggak ya? Jadi sudah memang dipersiapkan dari DPP. Artinya apa? Sebenarnya kan kalau kita melihat merah itu kan lambang keberanian. Sama seperti yang dipakai oleh Mas ini merah putih, berani tapi juga bersih kan seperti itu. Ini yang diinginkan. Nah sama juga yang Mas Toto dari hasil pemetaan kita bahwa yang diinginkan oleh masyarakat DKI Jakarta yang memimpin itu memang harus berani, tegas, lugas, dan punya track record yang jelas. Nah ini tadi dilambangkan dengan memakaikan baju itu bahwa Anda akan menghadapi tantangan yang demikian luas. Oke, artinya semua orang-orang dengan kriteria yang dimaksud PDIP ada di Ahok. Nah, ini kan sudah terjawab bahwa inilah yang memang diinginkan oleh PDI Perjuangan dan ini yang kita sajikan yang nanti akan menjadi kontestasi di masyarakat. Bukan berarti pakai merah itu biar berani karena siap-siap dikeroyok sama yang lawan-lawan tadi itu. Jujur Mas, kalau kita menginginkan sini sebenarnya Mas Toto bahwa kita kalau boleh bersama-sama secara keseluruhan kan begitu. Alangkah indahnya kalau bagaimanapun juga membangun DKI Jakarta kan tidak bisa juga kita hanya sendiri. Apakah hanya pendukung PDI Perjuangan? Apakah hanya pendukung partai-partai yang mendukung Pak Ahok lantas hanya itu saja? Kan tidak bisa seperti itu. Statement Anda tadi maksudnya apa? Mengajak mereka untuk bersama-sama di gerbong PDIP atau? Nah ini kan tentu kita ingin bersama-sama sebanyak mungkin. Dapat apa dong? Tetapi saya juga menyadari ini mungkin Mas Toto sebagai yang lebih memahami. Memang kalau kita melihat biasanya semakin banyak calon pilihan, nah ini juga semakin menarik buat masyarakat Jakarta untuk datang bersama-sama ke TPS. Tapi saya harus jujur akuin, masyarakat DKI Jakarta ini luar biasa. 2012 Mas, di atas 65% yang ikut datang ke TPS. Nah, ini artinya kalau di dunia internasional ini sudah sangat baik, prestasi yang sangat. Nah, kalau ini memang calonnya lebih nanti, apakah 2, apalagi 3, ini mungkin bisa di atas 70% yang datang
ke TPS, dan ini juga kita harapkan Iya, Bang, seperti tapi kan Mas Toto, kalau kita bicara kualitas sebuah proses demokrasi, tentunya dengan beberapa calon itu kan paling tidak sebagai bagian dari kesempatan rakyat memilih calon yang ada banyak begitu kan? Iya. Nah, bukan cuma satu pasang calon tunggal saja begitu. Iya. Kalau PDIP saya pikir jelas, mereka tidak berpikir ketika sudah mendukung Ahok, mereka tidak berpikir bagaimana kemudian harus 2 atau 3 pasang. Mereka jelas akan mendukung incumbent sebagai bentuk tanggung jawab sebagai partai pengusung. Yang sebetulnya menentukan saat ini adalah partai-partai yang sudah menegaskan diri di awal akan berhadapan-hadapan dengan Ahok dan harus mengalahkan Ahok. Artinya perhitungan mereka tidak lagi berbicara mengenai pendidikan politik, mana yang lebih baik buat pemilih, tapi format pasangan seperti apa yang memungkinkan Ahok kalah. Itu yang menurut saya sekarang dengan segala cara. Iya, pasti dengan segala cara ketika masuk dalam pertarungan. Berarti figur yang akan tampil bukan figur calon gubernur yang bisa menyaingi Ahok dong, tapi apapun siapapun yang bisa ngalahin Ahok begitu. Ya pasti seperti itu. Itulah pertarungan termasuk Sarah. politik. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kita belum berbicara mengenai Sarah secara kualitatif, tapi secara Tapi kan itu isu yang paling seksi kalau itu ngadepin Ahok kualitatif. sekarang kan. Saya masuk ke kuantitatif. Tadi kan pertanyaannya mengenai 2-3 pasang. Sekarang mereka sedang berpikir terlebih dahulu mana di antara 2 atau 3 pasang, bukan yang seperti tadi Mas Doni katakan yang lebih menguntungkan masyarakat Jakarta dalam konteks pendidikan politik, tapi menguntungkan mereka untuk lebih mungkin mengalahkan Ahok. Nah, itu yang kita bisa kemudian terka, apakah lebih mungkin buat mereka mengalahkan Ahok ketika mereka bergabung semua atau ketika 3 pasang. Ini ada menarik, ada 2 kacamata. Kacamata pertama mengatakan dengan logika matematika, kalau ingin mengalahkan Ahok yang saat ini surveinya masih paling tinggi, kita bikin 3 pasang. Sehingga Ahok sulit mendapatkan 50% plus 1. Karena ada aturan di DKI harus 50% plus 1, berbeda dengan daerah lain. Tapi ada juga yang mengatakan situasi psikologis untuk melawan incumbent akan lebih mudah dikumpulkan, dikoordinir dan dikonsolidasikan apabila kita head to head. Sehingga kemudian fenomena asal bukan Ahok, perlawanan terhadap incumbent itu lebih mungkin terasa. Nah, itu yang saya dengar dan dalam diskusi-diskusi bukan hanya oleh aktor partai tapi juga para pollster, para pengamat, itu juga sekarang menarik untuk dikaji. Apakah 2 atau 3 pasang, dan itu yang menurut saya akan kita lihat dalam 2-3 hari ini. Dan saya dengar malam ini misalnya kan di Cikeas sedang ada pertemuan juga antara ketua umum parpol, salah satu yang mendengarkan presentasi survei dan untuk memutuskan langsung terkait berapa pasang dan siapa yang akan diajukan. Itu menurut saya yang sekarang sedang terjadi. Oke, tentu semua sudah dipertimbangkan Dom oleh DPP ya, Bang Eriko. Artinya dengan kondisi Ahok dan Jarot dan siapa yang akan bakal menjadi penantangnya, segala hal yang akan dihadapi Ahok itu sudah dipersiapkan. Mas Doni, tadi sudah dijawab sama Mas Toto, sudah lengkap sekali. Saya saja sudah apalagi yang mesti mau disampaikan. Nah, itu tadi buah semangka itu. Iya. Kan, gitu. Itu semangka di sebelah sana. Iya. Kulitnya hijau. Iya. Kalau biru, kalau biru sekarang lagi rapat di Cikeas sambil nonton kita untuk menentukan langkah berikutnya. Kita nantikan sampai berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Siapa lawan sepadan Ahok yang jadi topik diskusi kita malam ini? Pemirsa, PDIP secara resmi memang telah mengumumkan mengusung pasangan Ahok Jarot dalam Pilkada 2017 yang akan datang. Siapakah bakal calon pasangan gubernur dan calon wakil gubernur yang akan menjadi lawan sepadan Ahok pasca dukungan PDIP ini? Kita akan simak bagaimana rekan saya Carlos Michael langsung dari Grand Studio akan menyampaikan ulasan terkait hasil survei terakhir elektabilitas sejumlah nama yang selama ini masuk dalam bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta. Siapa tahu ada nama Anda, pemirsa. Kita tanya Carlos, silakan. Iya, terima kasih Doni dan juga pemirsa, bahwa kita tahu kemarin sudah diumumkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai petahana dan juga wakilnya saat ini diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Tapi kemudian kita lihat ada banyak tokoh yang muncul akhir-akhir ini yang kemungkinan besar akan bisa menjadi penantang Ahok. Kita lihat kemudian ada survei sejauh mana masyarakat Jakarta mengenal figur-figur yang mungkin sebagian besar akan menjadi penantang Ahok. Kita lihat
survei yang dikeluarkan oleh Poltreking Indonesia tanggal 6 sampai 9 September 2016 ini dilakukan dengan 400 responden. Di atas masih ada nama Basuki Cahayapurnama di posisi 92,5%. Di tempat kedua 72,8% ada nama Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, dan di tempat selanjutnya ada Anies Baswedan 71,7%, dan ada Ustadz Yusuf Mansur yang berada di posisi 74,4%. Ini tepat berada di bawah Basuki Cahayapurnama. Lalu ada nama Sandiaga Uno dan Yusril Iza Mahendra yang masing-masing mendapatkan 46%. Dan kita jika lihat di sini bahwa ada nama Tri Risma Harini 72,8% yang tidak mungkin lagi maju sebagai calon gubernur dari PDIP, karena kita tahu kemarin sudah sah dan diumumkan Ahok lah yang ditunjuk oleh PDIP untuk menjadi calon gubernur. Lalu kemudian bagaimana tingkat kepercayaan dari masyarakat Jakarta untuk melihat beberapa tokoh ini? Kita lihat survei akseptabilitas berikut ini. 64% warga Jakarta menilai bahwa akseptabilitas Basuki Cahayapurnama dan Tri Risma Harini di angka yang sama, 64%. Sementara itu ada nama Anies Baswedan 53% dan Sandiaga Uno serta Yusril Iza Mahendra sama-sama mendapatkan 46%. Lalu jika kemudian Pilkada DKI Jakarta dilakukan, sejauh mana kemudian tingkat elektabilitas para figur ini? Kita lihat bahwa Basuki Cahayapurnama masih menempati posisi teratas walaupun angka 40,77% ini adalah angka yang sudah berkurang dari sebelumnya lebih dari ini. Sementara di tempat kedua adalah nama Tri Risma Harini di 13,8%, ada Sandiaga Uno 9,2% dan Anies Baswedan yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sedikit demi sedikit ini melaju dan ada di angka 8,9%. Walaupun memang terpaut jauh, kita lihat kemudian jika pasangan-pasangan ini dipasangkan gitu head to head, akan seperti apakah pertarungan jika Ahok dan Risma harus berhadapan, walaupun ini memang tidak mungkin terjadi atau mungkin masih bisa terjadi jika memang Risma ingin berambisi maju diusung oleh partai lain misalnya, maka 44% masih akan dimenangkan oleh Ahok, sementara Risma hanya akan memiliki 33,8%, sementara angka yang lumayan besar 22% tidak menjawab. Sementara itu kemudian head to head antara Ahok dan Anies Baswedan ini berada di tempat kedua setelah Tri Risma Harini. Ahok tetap masih akan menang dengan angka 44,6%, sementara Anies Baswedan 30,7% dan tidak menjawab 24%. Selanjutnya jika Ahok melawan Sandiaga Uno, ini terpaut jauh sekali, 45% masih akan dimenangkan oleh Basuki Cahayapurnama, sementara Sandiaga Uno akan mendapatkan 24,4%. Dan yang terakhir, ini head to head antara Basuki Cahayapurnama dengan Yusril Iza Mahendra masih juga akan dimenangkan oleh Basuki Cahayapurnama 49,4%, sementara Yusril Iza Mahendra akan mendapatkan 23,3%. Kita tahu kemudian bahwa ini masih akan menunggu. Kabarnya malam ini koalisi Cikeas masih sedang rapat untuk menentukan siapa yang akan menjadikan tokoh, siapa yang akan diusung oleh koalisi Cikeas. Kabarnya ada Anies Baswedan yang akan diusung oleh koalisi Cikeas. Dan kemudian kemana suara Tri Risma Harini yang kita tahu tidak akan diusung oleh PDIP. Kita akan lihat peta politik nantinya kemana suara Risma ini akan bergulir. Kembali ke studio, Doni De Kaisar. Carlos Michael, terima kasih atas ulasan yang cukup komprehensif. Dan kita lanjutkan diskusi kita. Kalau bahasa kawan saya dulu, Bang Eriko, ini sudah mulai suasananya ngeri-ngeri sedap. Kalau sudah ngeri-ngeri sedap, masuk tuh barang, gitu kan. Tapi yang suka statement soal itu sudah sedang menjalani hukuman. Sudah masuk, gitu kan. Nah, begini, Mas Toto, ya. Sandi Uno, Anies Baswedan, nama itu muncul, kemudian Yusril. Ya. Apakah saya bisa tetap mengatakan sesuai dengan analisa Carlos tadi bahwa Ahok sayang ada lawan?
kalau dengan nama-nama tadi? Sebetulnya tidak. Kalau kita lihat, kita harus jujur mengatakan kecenderungan dari incumbent stagnan, sementara kecenderungan penantang itu terus naik. Apakah ini anomali? Apakah ini sebuah kemunduran buat Ahok? Tidak. Ketika kita baca pola survei di seluruh daerah, incumbent jauh-jauh hari pasti unggul dari sisi elektabilitas karena ada bias popularitas. Tadi bisa dibaca tingkat kepuasan, tingkat pengenalan atau popularitas dari Ahok 92%. Tingkat pengenalan dari incumbent di daerah manapun pasti jauh lebih tinggi dibandingkan penantangnya karena dia adalah kepala daerah yang sudah berkuasa. Tidak apple to apple membandingkan 95% tingkat pengenalan dengan yang tingkat pengenalan masih 50% atau 60%. Penantang masih punya peluang untuk memperkenalkan dirinya. Semakin dekat pendaftaran dan apabila sudah ditetapkan oleh KPU biasanya juga dia akan melonjak bisa di atas 80%. Pada titik itulah baru kemudian kita bisa menilai titik nol ini kemudian bisa kita nilai bersama-sama incumbent memiliki angka berapa, penantang memiliki angka berapa. Jadi memang trennya pasti seperti itu. Berarti Ahok belum mencapai titik kritis ya? Ahok belum mencapai titik kritis tapi juga jauh dari aman. Ini yang menyebabkan menurut saya segala sesuatunya masih cair. Tinggal pertanyaannya kemudian kan sampai titik mentok seperti apa, titik optimum seperti apa, penantang-penantang ini masih mengalami kenaikan. Kalau kita lihat, Yusril juga cenderung sudah agak mengalami titik anti klimaks, dikarenakan secara psikologis mungkin yang tadinya paling luar biasa berhadapan-hadapan dengan Ahok, tapi tidak dapat partai, misalnya. Sementara di sisi lain, Risma saat beberapa minggu lalu sampai kemudian kemarin misalnya itu kan sempat dikatakan bukan tidak mungkin diusung oleh PDIP sehingga orang kemudian melihat peluang orang ini sangat besar untuk bisa maju. Sandiaga Uno kita lihat tadinya hanya 2,5%, tapi ketika deklarasi dari Gerindra sudah keluar, titah dari Pak Prabowo sudah keluar, seketika bahkan sekarang sudah mencapai angka di head to head hampir 30%. Jadi kepastian itu akan menentukan suara dari penantang juga. Angka atau titik nolnya itu akan kita bisa lihat minimal kalau dari pihak lawan, nanti misalnya lawan Ahok itu sudah memunculkan pasangan juga, misalnya Jumat kalau yang kita dengar. Nah, andai kata survei dilakukan setelah hari Jumat itu sudah definitif siapa yang menjadi pasangan untuk saling berhadapan, di situ kita akan melihat peluang bagaimana incumbent dengan penantang. Ya, artinya dalam beberapa hari ke depan fluktuasi politik cukup dinamis ya. Bang Eriko, ini kalau bicara tentang nama Basuki Cahayapurnama, tentu kan kalau enggak, ini pendapat pribadi. Yang walaupun sebenarnya tidak boleh menyampaikan pendapat pribadi karena saya interviewer kan. Kalau tidak karena Bu Mega, ya bisa jadi Anda dan teman-teman di PDI Perjuangan itu bisa banyak pendapat dan memilih dukungan yang berbeda, bukan cuma memilih Ahok begitu kan. Saya ada beberapa statement dari DPP PDIP juga yang sebenarnya secara eksplisit menyatakan tidak 100% juga mendukung Ahok. Tapi kok bisa akhirnya apapun bahasanya keluar satu. Masihkah tetap Bu Mega memerankan hak vetonya atau ada komunikasi politik internal PDIP yang artinya begini, selama 5 tahun ke depan jadi modal untuk mendukung Ahok juga dalam memimpin daerah? Ya, memang ini hal yang menarik ya, Mas Doni ya. PDI Perjuangan ini punya, kalau dikatakan ya, PDI Perjuangan itu kan mempunyai sistem demokrasi terpimpin. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya menjalankan demokrasi yang sesungguhnya itu di PDI Perjuangan. Kenapa begitu? Ya, coba lihat. Apakah pernah ditegur? Tadi saya tanya. Kami kan terbagi ke 5 wilayah tadi untuk menyampaikan siapa calon dari kita dan kenapa keputusan ini diambil. Kita sampaikan di 5 wilayah di Jakarta. Kepulauan Seribu bergabung dengan Jakarta Utara. Kebetulan tadi saya di Jakarta Pusat. Nah, Jakarta Pusat termasuk yang sangat dinamis, apalagi itu ada betul-betul di pusat pemerintahan. Nah, saya sampaikan, saya jelaskan bagaimana proses dari awal, dari anak ranting. Anak ranting diminta masukannya, pendapatnya itu di tingkat RW. Kemudian naik ke atas ke tingkat kelurahan, ke tingkat kecamatan, ke tingkat kota kabupaten, dan sampai di tingkat DPP akhirnya. Nah, apakah Anda tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan? Diberikan. Apakah pernah ada dilarang? Apakah pernah ada ditegur? Tidak. Bahwa kita ini mempunyai satu sistem di mana sebelum diputuskan, siapa saja boleh berbeda pendapat, boleh memberikan pendapat, boleh memberikan masukan. Walaupun ada mengatakan mau beda tetap ikut ibu, begitu. Begini, kita ini kan dipimpin oleh ketua umum, ya sebagai lambang pemersatu dan juga memang beliau adalah yang memimpin secara langsung. Kalau kita lihat tadi, beliau langsung turun bahwa Jakarta ini menjadi satu barometer. Dari 101 pilkada ini Mas Yunarto, diberikan contoh langsung, tadi ketua umum turun langsung, bahwa Jakarta ini kan betul-betul menjadi Indonesia mini, menjadi betul-betul
cermin dari luar. Nah, kalau seperti ini kita memberikan kesempatan hanya pada saat bertempur saja, katakan dalam istilah yang keras ini bertempur, kan begitu kan? Apa yang dirasakan oleh di bawah? Manis di depan, pahit di belakang. Lebih baik seperti obat. Di depan pahit, tetapi hasilnya manis. Iya. Asal bukan obat palsu yang banyak beredar. Kalau itu kan tentunya kita ke BPOM, kan ada lagi institusinya. Tetapi kalau kita lihat 2012, Mas Doni, sudah hampir mayoritas pada waktu itu ke petahana, Mas. Ya, di tingkat grassroots kita. Tetapi setelah diputuskan, apa yang terjadi? Semua bersama-sama bergotong royong. Semua anggota DPR RI bersama DPRD turun di tingkat kecamatan pada waktu itu. Sekarang di tingkat kelurahan. Sudah lebih lagi membumi lagi untuk bersama-sama memenangkan calon yang ditunjuk oleh PDI Perjuangan. Nah, mengenai prosesnya ini memang harus seperti itu. Karena kalau proses yang dipaksakan atau proses yang hanya sudah kalian diam, ini ditentukan. Apakah seperti itu pelaksanaan? Tidak juga. Kan ini bisa terlihat juga dari gesturnya. Tadi saya turun di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu salah satu yang paling dinamis. Sepakat. Lagu yang dulu di viral itu sudah berubah. Pasti tumbang jadi Ahok Jarot menang. Ahok Jarot pasti menang. Nah, nanti bisa ditanyakan sendiri. Saya tidak mengenai apakah mereka bisa dipaksa. Dan bayangkan Mas Doni ya, ini hari bukan hari libur. Betul. Mas Toto. Iya, hari kerja. Hari kerja. Jam 10 pagi. Iya. Mereka hadir. Iya. Padahal sudah dihimbau loh, bisa lihat live streamingnya saja. Bukan. Ini bukan di KPUD. Ini tadi kami kan terbagi di 5. Rakerdasus yang diperluas. Iya. Nah, saya di Jakarta Pusat, di GOR di Johar Baru. Lengkap mereka hadir. Bayangkan Mas, dalam situasi hari kerja. Nah, apa? Bahwa mereka juga merasakan. Selama ini kami sudah diberikan kesempatan, kami mau mendengar. Dan apa kemudian arahan dan perintah selanjutnya untuk ke depan. Ya. Nah, ini artinya masih partai bekerja? Boleh ditanya langsung. Bahwa siap untuk bekerja. Mulai per hari ini semua siap untuk turun. Kemarin ini kita mau turun mau menyampaikan calonnya siapa kan tentu nanti disampaikan calon kita Doni De Keyser. Iya kalau itu nanti kan begitu. Iya. Kalau Eriko Sotarduga. Nah ini kan jelas sekarang. Ahok dan Jarot selesai. Kita maju ke depan. Tapi Anda sendiri pribadi chemistry-nya sama Ahok bagaimana? Bisa dilihat. Kalau yang ini jelas. Ini Mas Toto ya. Ini jelas. Ya, pemirsa, Sekjen P3 Arsul Sani menyebutkan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, sudah menyatakan rela mundur dari bursa pencalonan. Dan kesiapan Sandiaga Uno itu jika memang partai-partai luar pendukung Ahok Jarot belum menemukan kesepakatan tentang pasangan siapa yang akan diusung. Saya pagi ini menerima pesan ya, kebesaran hatinya Pak Sandi ya, bahwa beliau pertama tidak ngotot harus jadi cagup. Bahkan beliau sampaikan kalau demi untuk pilkada yang baik, yang berkualitas, ya Pak Sandi mengatakan kalaupun tidak dipilih sebagai cagup dan cawagup, beliau ikhlas. Oke. Kalau Mas Toto, kira-kira apa arti statement P3 tadi itu? Ya, itu membuka tabir bahwa ada skenario lain yang sepertinya lebih diutamakan dibandingkan skenario Sandi yang kemarin sempat disebut-sebut menjadi plan B ketika Risma gagal dimajukan oleh koalisi yang mereka sebut koalisi kekeluargaan gitu ya. Kemudian kan orang mengatakan sudah pasti Sandi dan Gerindra menyatakan sudah pasti Sandi. Walaupun sempat kemudian muncul pergunjingan ketika PKS mengklaim wakilnya sudah pasti dari PKS. Tapi artinya menurut saya itu membuka tabir bahwa ada skenario lain yang sedang dilakukan oleh partai-partai tersebut. Maksud Anda itu ya, upaya menggagalkan Ahok? Ya, kalau upaya menggagalkan Ahok sudah pasti dilakukan oleh mereka. Target mereka berkumpul dengan itu untuk menggagalkan Ahok. Dipakai sebagai kendaraan atau? Bukan Sandi. Yang tadi saya jelaskan adalah mereka memiliki skenario lain di luar Sandi. Di luar Sandi. Seperti yang tadinya segala kita cara dengar, itu. Saya tidak tahu lah segala cara atau apapun, tetapi ada skenario lain yang itu mungkin linier dengan isu mengenai poros ketiga yang katanya malam ini sedang akan diputuskan oleh di Cikeas oleh para ketua umum. Mungkin saja itu yang mungkin ditujukan oleh Pak Sulsani begitu ya. Tapi apa sih yang membuat Ahok itu bisa rontok menurut Anda? Pertama, ada hal yang menarik ketika kita coba buka hasil survei bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap Ahok sangat tinggi.
Paling rendah 65%, bahkan sempat mencapai angka 82% dari berbagai kompilasi survei. Ini angka yang cukup tinggi atau sangat tinggi buat incumbent. Tetapi yang menarik ketika kita uji elektabilitasnya, itu ternyata tidak linear. Ketika Ahok 65-82% tingkat kepuasan publiknya, logikanya secara rasional, elektabilitasnya kan juga akan linear. Karena orang yang puas dengan pekerjaan Ahok kan akhirnya memilih kembali. Tetapi kenapa kemudian tingkat elektabilitasnya berkisar di antara 45-55%? Artinya ada faktor X yang menjadikan gap itu muncul. Bisa faktor primordial, bisa juga faktor yang harus jadi autokritik buat Ahok. Pendekatan kepemimpinan, gaya komunikasi yang cenderung kontroversial. Saya tidak tahu itu harus ditelaah lebih lanjut. Tetapi secara statistik, secara matematika politik, ada gap yang harus diakui menjadi celah buat Ahok untuk bisa dilawan oleh kompetitornya. Mas Toto, jangan lupa, Jakarta ini kan Indonesia mini. Harusnya hal-hal menyangkut primordialisme, kita sudah selesai. Hal-hal yang sebenarnya lebih banyak yang ribut itu orang yang nggak punya KTP Jakarta malah. Saya tidak setuju. Kalau kita coba lihat bahkan di Eropa Barat, ketika kita bicara di Amerika Serikat, bahkan di Pilpres, faktor primordial itu ada. Tapi kan isu itu hanya mengemuka ketika ada kontestasi politik seperti ini. Betul, ya tapi artinya kan berpengaruh buat pilkada. Kita kan sedang berbicara mengenai pilkada. Jadi itu akan bisa merontokkan Ahok ya? Saya tidak tahu seberapa besar. Hipotesa saya ada dua faktor tadi yang membuat gap itu muncul. Satu faktor primordial, dan itu sudah terasa. Ada yang merasa itu bisa laku dijual, begitu minimal kan. Yang kedua, ya kita harus akui juga, kontroversi di seputar media ini kan juga terjadi, termasuk menyerang Ahok ketika karakternya sendiri memang menurut saya kontroversial, itu harus diakui secara Ahok komunikasi. membuka ruang dirinya diserang dengan karakternya, begitu? Betul, dan bayangkan, kalau kedua faktor tadi itu disandingkan, bagaimana lengkap, sentimen terhadap sentimen primordial yang ditujukan kepada Ahok, kemudian bersatu dengan karakter Ahok yang sering dianggap kontroversial, cenderung top down, sulit diajak diskusi, menurut saya akan jadi sesuatu yang... Tapi biasanya begini ya, Bang Eriko, Tuhan itu selalu adil ya, dia memberikan satu paket. Kalau ada sakit, ada obatnya. Kalau ada karakter seperti itu, ada kekuatan lain, gitu kan. Ini yang harus jawab beliau. Sudah siapkah dengan hal itu tadi? Nah, ini Mas Doni, ini hal yang menarik. Kalau tadi kita cermati apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Ibu Mega, pada saat sebelum mengantar pasangan ke KPUD mendaftar di kantor DPP PDI Perjuangan, tadi diliput oleh banyak media juga. Di situ disampaikan bahwa hal-hal yang seperti ini, kenapa beliau nasionalisme. Nah, artinya apa yang mau diingatkan di sini? Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Hal-hal yang berbau sara, berbau ini selesailah sudah. Walaupun saya tidak mengabaikan apa yang dikatakan faktanya Mas ada di lapangan. Itu faktanya tetap ada. Ya, begitu juga tadi kalau kita lihat penyampaian Pak Ahok juga setelah tadi mendaftar, itu jelas sekali menyampaikan hal itu. Nah, tetapi apakah kita di dalam kehidupan kita bisa memilih, Mas Doni? Mas Doni lahir sebagai Doni de Kaiser, saya sebagai Eriko Sotarduga, dan Mas Yunarto Wijaya lahir sebagai Mas Toto. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Apalagi nanti kalau saya maju jadi cagup, ada nama de Kaiser di belakang, bukan orang asli lagi. Wah, ini keturunan Kaisar mana? Nah, makanya. Untung ada Ahok yang membuka jalan. Tapi Mas Doni, saya mau lihat hal yang positif tadi disampaikan oleh Mas Toto. Bisa juga pilihan lain ini. Coba kalau kita berpikir secara positif, bisa juga pilihan lain ini ingin bersama-sama dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Ahok. Bisa saja P3 tadi. Artinya partai-partai lain kan boleh juga. Nah, setelah dipikir, ini pernyataan partai ya, mengundang. Nah, dengan tangan terbuka, kan tentunya seperti itu kita bisa bersama-sama mendukung Pak Ahok dan Jarot. Tanpa syarat. Nah, sekali lagi, kita bekerja sama itu untuk membangun DKI Jakarta. Jakarta bukan hanya Jakarta untuk segolongan orang. Jakarta ini Jakarta untuk kita semua. Iya, tapi kan Jakarta juga dibangun butuh biaya. Maharnya berapa, Bang? Nah, hal-hal seperti inilah yang tidak boleh lagi terjadi. Nah, kalau di PDI Perjuangan hal seperti ini sudah selesai. Sudah selesai. Dari tahun 2012 sudah bisa ditanyakan kepada Pak Ahok. Beliau langsung bisa menjawab tentunya seperti itu. Nah, tapi ini menarik ya, Mas Doni. Kalau saya melihat ya secara pribadi ini, dengan adanya kontestasi juga, tidak hanya 2, bahkan 3, ini membuat juga masyarakat DKI punya banyak pilihan. Nah, ini yang juga sama-sama harus kita sadari. Ini kan namanya pesta demokrasi, Mas Doni. Betul. Sebenarnya inilah pestanya rakyat Jakarta untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik. Seharusnya seperti itu. Ini bukan berpikir,
saya harus menang ya. Tapi bagaimana memilih yang terbaik dari yang terbaik, yang bisa diterima oleh masyarakat DKI Jakarta. Nah, harapan kami tentunya, alangkah baiknya kalau misalnya datang ke TPS akhirnya bukan cuma 65%, tapi 80-90%, bahkan mendekati 100%. Kenapa tidak seperti itu? Sehingga nanti pemimpin yang dipilih, katakan, ya kalau kami ini menghitung dengan 3 pasang ini memungkinkan hal seperti itu. Nanti yang terpilih itu juga betul-betul merasakan bahwa dia ini dimenangkan karena kenapa? Karena program, karena apa yang disampaikan. Nah, kemudian juga bagi yang belum berhasil juga tidak merasa ini menjadi satu akhir dari segalanya, dan bahkan ini bisa bersama-sama untuk membangun Jakarta. Oh, apalagi kalau bersama-sama bikin barisan sakit hati. Kita lanjutkan sampai berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita malam ini. Kita sudah tersambung dengan Pak Silaban langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pak Silaban, selamat malam. Selamat malam, Mas Doni. Selamat malam, Pak Eriko sama Mas Yunarto. Horas Pak Silaban. Silakan Pak Silaban, ada komentar atau pertanyaan langsung, Pak? Komentar saya begini. Pertama, bahwa apa yang pernah saya sampaikan sama Pak Eriko di Prime Time Talk sebelumnya, bahwa kata kunci itu ada di Mega, itu ternyata benar. Kedua, Pak, kan sesuai judul siapa lawan sepadan Ahok. Kalau saya melihat begini, ada sisa 4 partai Islam yang belum menentukan calon, plus 2 nasionalis dan demokrat, yaitu Demokrat dan Gerindra. Saya, kalau seandainya partai Islam bisa kemudian satu kata bergabung, itu kemungkinan akan menjadi lawan yang sepadan buat Ahok. Tapi saya juga percaya bahwa di politik, bagaimanapun tim Ahok akan bekerja bagaimana supaya suara partai Islam itu bisa pecah untuk lebih memudahkan Pak Ahok bisa naik menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Pak Jarot. Mohon tanggapannya Pak Yunarto. Terima kasih. Selamat malam. Pak Silaban. Ya. Kalau menurut Pak Silaban sendiri, siapa tokoh atau orang yang bisa menjadi calon gubernur yang bisa membuat Ahok itu tidak berkutik? Kalau saya melihatnya begini, Pak, bahwa seandainya Partai Islam bersatu dan kemudian Pak Anies Baswedan memang Anies Baswedan ya, menjadi calon gubernur dari calon presiden, ya mungkin itu menjadi lawan sepadan buat Pak Ahok. Baik, Pak Silaban, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Silakan masing-masing memberikan komentar. Siapa dulu, Bang Eriko? Ya, terima kasih Pak Silaban. Pak Silaban ini memang tadi saya sudah sampaikan, pemirsa setia Berita Satu memang pada yang lalu juga Mas Doni yang melakukan juga beliau juga mengomentari. Saya harus sampaikan Pak Silaban bahwa proses ini memang berjalan dari bawah, dan itu juga yang memang sampai di atas setelah kita telaah, itu yang menjadi satu bahan dibawakan di dalam rapat pleno. Tetapi juga hal kedua, memang Ibu juga memakai hak prerogatifnya. Kenapa? Supaya hal ini diterjemahkan tidak ada keraguan dalam memimpin, di dalam juga menggerakkan semua struktural kita sampai di bawah, bahwa ini benar-benar menjadi satu tekad yang kuat. Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan tadi di awal saya sudah sampaikan mengenai nasionalisme, mengenai persatuan, bahwa hal-hal yang berbau namanya SARA atau lain-lain ini sudah selesai dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, teristimewa DKI Jakarta, walaupun dalam praktek lapangannya tidak mungkin hal ini bisa juga 100% selesai. Tapi sudah diantisipasi. Tetapi sudah diantisipasi. Bagaimanapun juga, kita kan tidak mempunyai pilihan untuk lahir sebagai apa. Tetapi yang pasti kita mempunyai pilihan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu yang pasti. Nah, kami mengharapkan dan juga meminta kepada calon kami ini, Pak Ahok dan Mas Jarot, untuk bisa meneruskan
apa-apa yang sudah baik ini bisa diteruskan karena selama Kan ini ada dasar prasetyanya. nah, itu tadi Sudah ditandatangani. sudah ditandatangani. Tinggal dikawal. Apa yang baik diteruskan. Tapi apa juga yang dievaluasi juga belum sempurna, ini juga harus diperbaiki. Tidak ada yang sempurna. Dan kami meyakini bahwa waktu 5 tahun itu tidak cukup. Harus diberi maksudnya kesempatan. minta nambah lagi nanti. Nah, Sudah nggak boleh. Artinya periode berikut inilah yang diperlukan kesempatan untuk harus menuntaskan betul-betul. pekerjaan yang seperti itu. Mas Toto. Ya, saya pikir saya agak berbeda pandangan dengan Pak Silaban. Saya pikir ini bukan pertarungan antara partai nasionalis dengan partai agama. Ya. Jadi yang saya lihat semangat dari Ibu Mega dan dari statement Ahok tadi juga bukan melawan partai agama, tetapi melawan kelompok-kelompok yang menginginkan pilkada ini dibawa ke arah-arah serangan primordial. Itu yang ditolak dalam konteks nilai kebangsaan. Kalau menurut saya pilkada biar bagaimanapun tetap menjadi kombinasi antara bagaimana orang menilai personal branding dengan bagaimana mesin politik kemudian bisa mensupport kekuatan personal branding tadi. Saya tidak sepakat kalau kemudian dikatakan ketika partai Islam semua bergabung dan otomatis itu akan menjadi lawan kuat. Kalau kita coba baca di survei pun pemilih Islam mayoritas pun ke Ahok begitu. Jadi tidak ada dikotomi itu. Yang menarik sebetulnya kan adalah bagaimana tadi faktor X tadi bisa diketemukan. Kenapa gap itu muncul ketika 70% sudah puas dengan Ahok, lalu selisih 15-20% itu kemana? Faktor apa yang menyebabkan itu terjadi? Saya sangat berharap itu lebih disebabkan bukan karena faktor primordial, tapi misalnya karena faktor ketidaksukaan terhadap karakter Ahok, ketidaksukaan dengan kebijakan Ahok. Menurut saya itu hal-hal yang rasional sifatnya. Atau kemudian masih wait and see. Kalau itu terjadi, saya pikir siapapun yang jadi pemenang itu sudah dilahirkan dari proses demokrasi yang sehat dan masyarakat Jakarta betul-betul mendapatkan pendidikan politik seperti yang kita bahas di awal. Terus bisa nggak manfaatin suara dukungan Risma ke Ahok? Kalau kita baca sebetulnya dalam survei ya, cross-tab pemilih. Pertama, pemilih PDIP tetap lebih banyak Ahok dibandingkan ke Risma. Itu harus kita buka faktanya seperti itu. Yang kedua, sebetulnya juga tidak bertentangan ya. Betul ada pemilih Risma yang memang